datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakalan reading tentang apa yang akan terjadi di kehidupan zodiak Leo di minggu ketiga bulan Juli 2025. Oke, buat para Leo, coba langsung aja kita fokuskan dulu ya untuk tarik energinya kamu di sini Leo 2025. Sekali lagi 2025. Oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga bisa banget, silakan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah jangan galau-galau sendiri ya. Siapa tahu dengan personal reading kamu bisa dapat saran-saran terbaik, plus juga jadi tahu tentang fakta baru yang akan terungkap dari permasalahan yang sedang kamu miliki. Langsung aja ya buat para Leo, ada apa sih di minggu ketiganya Leo kak? Aku lihat di minggu ketiganya Leo nih ada tentang apa ya, ibarat kata tuh ada tentang suatu kesempatan untuk hal-hal yang sifatnya potensial soal keuangan di sini, lebih kepada soal pemasukan ya. Kamu juga ada potensi buat loker baru, pekerjaan baru, atau peluang bisnis baru ya. Ada beberapa rencana yang akan dibuat soal kondisi keuangan kedepannya juga seorang Leo di sini ya. Dan juga aku lihat soal apapun yang menjadi kesempatan buat kamu bisa menambah penghasilan di minggu ketiga ini semua baik buat kamu kalau aku lihat seperti itu. Lalu aku lihat di minggu ketiga Leo ini berusaha untuk terbebas ya. Kamu berusaha untuk melepaskan sesuatu yang selama ini menurut kamu ini terlalu mengikat, ini terlalu terikat. Aku nggak mau yang terlalu terikat lagi, capek kayak gitu. Aku mau bebas, aku mau lepasin aja ya, aku udah capek banget, nggak sanggup lagi gitu. Apakah ini dalam hubungan ya, ataukah mungkin soal selain hubungan, percintaan, ataukah dalam pekerjaan ya. Mungkin beberapa akan resign Leo di sini dan lebih memilih bisa jadi kayak ya udah aku usaha sendiri saja, atau aku aku kayak buka bisnis kecil-kecilan ya. Terus juga di minggu ketiga ini kalau aku lihat hati-hati Leo, ada potensi kamu bisa miskom dengan seseorang. Akibat apa? Akibat ragu-ragu sama seseorang di sini, kayak dia itu jujur nggak sih? Dia itu baik nggak sih? Ragu-ragu. Terus ada beberapa penilaian yang pada akhirnya salah tentang orang tersebut karena kamu ragu sama dirinya, kayak ini dia nggak jujur deh, tapi masih kayaknya gitu ya. Belum ada bukti yang valid, dan beberapa akibat dari miskomunikasi di sini. Soalnya dia ngomongnya kayak gitu, berarti dia nggak jujur ya. Nah, hanya berspekulasi lah gitu. Jadi hati-hati ya, soal miskomunikasi bisa menimbulkan penilaian yang rancu akan orang lain di minggu ketiga ini. Lalu aku lihat juga Leo di minggu ketiga, apapun soal hati, soal perasaan, semuanya berjalan cara terarah gitu ya. Di sini aku lihat juga kamu sangat friendly kepada orang-orang, sangat ramah, sangat hangat. Meskipun di dalam hatimu kamu banyak menyimpan kepedihan, ada yang patah hati ya, ada yang sakit hati sama seseorang, merasa terluka, ada yang masih memendam trauma, kesedihan ya. Jadi kelihatan di luar aja yang sangat friendly, tapi di dalam diam-diam sedih sendiri. Di luar hahaha gitu ya. Di dalam hati di sini benar-benar yang kayak nahan luka batin sendiri gitu. Terus ada the death. Aku lihat di minggu ketiga ini akan ada hal-hal yang pada akhirnya berubah. Ada sesuatu yang berakhir, tapi berakhirnya sesuatu di sini membawa perubahan bagi seorang Leo ya. Perubahan yang dimana akan membawa awalan baru lagi dari kamu ya. Ketika kita berusaha untuk kita bertransformasi gitu ya, kita mengakhiri, kita melakukan perubahan, pasti akan ada sesuatu yang pergi untuk ditinggalkan. Jadi jangan takut meninggalkan sesuatu di minggu ketiga ini kalau memang itu demi kemajuan ya. Terus di minggu ketiga ini kalau aku lihat ada beberapa dari Leo yang sepertinya lagi malas banget ya, malas, kurang semangat. Terus juga ini akibatnya sih malas dan kurang semangat ini karena ada rasa kecewa yang ditimbulkan oleh seorang Leo, atau kamu juga lagi nggak sabar ya, secara emosi di sini kayak agak menggebu-gebu lah gitu. Ada hal-hal yang bikin kamu kecewa, apakah seseorang, apakah di sini perhatian seseorang ke kamu kurang gitu ya. Jadi kamu merasa kecewa dengan seseorang, terus jadinya kamu malas sama orang itu atau sama suatu instansi tempat kamu bekerja ya. Udah kecewa, aku malas kak. Lalu di minggu ketiga ini juga beberapa dari Leo, beberapa akan stuck di rumah
Maksudnya nggak banyak keluar dari kediaman kamu sekarang. Ada hal-hal yang terkadang bikin kamu jadi bingung, jadi ragu ya. Ada beberapa dari Leo ini yang niatnya melakukan perubahan, tapi sebagian masih ada yang takut untuk melakukan perubahan. Kayak beberapa rencana kayak di delay sementara dulu gitu. Lalu juga di minggu ketiga ini kalau aku lihat Leo, ada tentang otoritas ya, yang kamu perlihatkan kepada orang-orang tentang siapa dirimu. Kamu mencoba untuk banyak mengontrol sesuatu, mengatur sesuatu, ngebuat stabil suatu hal di sini dan membuat semuanya menjadi aman, berada di dalam lingkup pengawasannya kamu. Bisa usaha kamu, bisa pekerjaan atau karir kamu, job desk kamu, atau di sini bisa juga otoritas di dalam keluarga. Terus yang terakhir ada Knight of Swords ya. Aku lihat Leo ini akan bersikap sangat tegas di minggu ketiga ini. Meskipun agak buru-buru dan gak sabaran, dan setiap kata-kata yang dia keluarkan bisa aja nyelekit banget buat orang lain, tapi kamu benar-benar yang bisa tegas, gak hanya untuk orang lain tapi juga untuk dirimu sendiri. Itu enaknya seorang Leo di sini teman-teman ya. Jadi gak milih-milih gitu, kayak ke orang lain tegas, ke diri sendiri nggak usah lah, biasa-biasa aja, nggak gitu. Selanjutnya apa pesan dari semesta buat Leo di minggu 3 Juli 2025? Yang pertama, jangan biarkan emosimu berada di jalannya kamu Leo. Oke? Jangan biarkan emosi berada di jalannya kamu. Intinya di sini Leo jangan mentang-mentang elemen api ya, terus emosinya duar gitu ya, meledak-ledak. Tapi tetap jaga emosi, keep calm aja. Lalu yang kedua di sini kamu juga dipesankan, katanya selalu ekspektasikan dirimu terhadap hal-hal yang nggak kamu expect sama sekali. Biar apa? Biar kamu nggak kaget gitu ketika sesuatu benar-benar terjadi di sini. Yang penting kayak harus ada kata-kata oke, sesuai dengan ekspektasiku gitu. Karena aku mengekspektasikan hal-hal yang terkadang nggak expect sama sekali ya. Lalu yang ketiga di sini kamu juga dipesankan, katanya lanjutkan sesuatu yang bisa membawa kayak solusi gitu ya, membawa bukan solusi sih, penyelesaian permasalahan gitu. Lanjutkan sesuatu yang bisa menjadi problem solver lah gitu untuk isu-isu yang kamu punya atas permasalahan yang kamu miliki gitu. Jadi cobalah untuk menjadi good character, lebih realistis lagi, lebih bisa dipercaya lagi, lebih pintar lagi, agar kamu di sini bisa melanjutkan hal-hal yang seharusnya bisa menjadi kayak problem solver atas isu ataupun masalah ataupun konflik yang kamu punya saat ini dengan orang lain. Dan di sini kalau untuk zodiak yang bisa terkoneksi dengan Leo di minggu ketiga, energi paling kuat ada apa aja kak? Ada Cancer, Pisces, Scorpio, Taurus, Virgo, Capricorn, The Devil, Capricorn, ada The Death, Scorpio, ada The Emperor, Aries ya. Itu aja buat zodiaknya di sini, oke? Mungkin sampai di sini dulu ya buat readingan kali ini ya. Semoga resonate. Jika tidak resonate berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Ayo.